Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di Abadiyah Showcase, corong informasi Madrasah Tsanawiyah Abadiyah dalam menyapa seluruh keluarga Madrasah Abadiyah dan juga masyarakat di Indonesia. Untuk edisi pagi hari ini di hari Rabu 7 Februari 2024, Abadiyah Showcase kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa. Jadi beliau berdua adalah penggerak kegiatan di MTS Abadiyah yang paling utama. Jadi di samping saya yang pertama ada beliau. Mungkin Pak Sep boleh kenalan sendiri nih. Silakan. Ya, saya kepala MTS Abadiyah, Bapak Saiful Islam, gitu kan. Ya. Monggo Pak Imam, ini tamu yang kedua. Saya Imam Ali Gufron sebagai pembantu Pak Kepala Madrasah bidang kekurikuleman. Jadi beliau ini adalah yang satu sebagai kepala madrasah, kemudian yang kedua Pak Imam selaku wakil kurikulum. Nah ini Pak Imam ini ingin ngobrol sedikit karena tahun ajaran baru, jadi biasanya itu temanya pasti PBDB, penerimaan, kemudian juga bagaimana membungkus kegiatan yang sudah ada agar makin banyak yang pengen sekolah di Abadiyah. Untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Imam dan Pak Saif terkait untuk PBDB, kira-kira tahun ini Abadiyah target untuk siswa yang ingin diterima apakah sama seperti tahun lalu atau ini ada peningkatan? Saya dulu. Ya. Pak Imam dulu. Oh ya. Kalau penerimaan siswa baru itu disesuaikan dengan tahun lalu karena memang regulasi dari dinas maupun Kemenag itu telah membatasi bahwa maksimal siswa dalam sebuah kelas pada jenjang itu adalah 11 kelas. Setiap kelasnya 32. Ini mau tidak mau kita membatasi hanya 11 kelas. Kemudian ini dari 11 kelas tersebut apakah programnya sama seperti tahun yang sebelumnya atau ada hal yang baru atau penyegaran seperti itu? Kayaknya kita perlu menambah program baru. Program baru itu kita sebut sebagai program prestasi. Saya kepingin mewadahi anak-anak dari SD maupun MI yang mempunyai prestasi, baik prestasi di akademik maupun prestasi non akademik. Jadi seperti yang disampaikan Pak Imam, jadi Abadiyah tahun ini tidak ada perbedaan untuk kelasnya, 11 kelas 32 anak. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang pengen nyekolahin anaknya di Abadiyah, jangan nunggu lama-lama, langsung mawon ya. Nanti kita jelaskan lagi. Ini ya Pak, prestasi tadi kan ini program baru, jadi bikin menarik dengan. Jadi Pak Imam menjelaskan kalau untuk yang berprestasi, akademik maupun non akademik. Nah, ide awalnya kok bisa muncul untuk membuat kelas prestasi awalnya seperti apa? Jen? Untuk program yang sudah ada itu kan kemarin kelas Science and Research, kemudian program Tahfidzil Quran, kemudian yang ketiga program kelas kitab salaf, yang terakhir yang kemarin itu kelas reguler. Kemudian ada masukan dari teman-teman diantaranya yang terkait dengan pengembangan madrasah lah, inovasi madrasah itu saya mendapatkan masukan dari teman-teman ya Pak Imam, Pak Ali Syarifuddin dan teman-teman yang lain itu baiknya dibuka program kelas baru, yaitu kelas yang disebut kelas prestasi. Nah, prestasi itu dimaksud di sini adalah anak yang memiliki prestasi baik di bidang akademik atau non akademik, dan utamanya adalah yang non akademik. Karena ketika nanti anak-anak itu yang berprestasi dari seluruh pelajar yang ada di Indonesia yang berminat ya di MTS Abadiyah ini nanti bisa melanjutkan prestasinya tentu saja di madrasah ini, sehingga nanti kita akan memformulasikan yang kelas tersebut itu nanti seperti apa
dalam gambaran kami anak-anak yang memiliki piagam ya, kemudian surat keterangan atau apalah dari madrasah atau sekolah yang nanti bisa sebagai bentuk kami memvalidasi bahwa anak itu berprestasi apapun itu bentuknya. Nanti kita akan coba untuk rekap yang daftar itu, misalkan ini kok ada lomba anak yang bisa bidang seni, dan nanti kita dalam satu kelas itu kan ada 32 anak. 32 anak nanti mestinya berbeda-beda prestasinya. Mungkin ada yang olahraga, ada yang ketika itu nanti bidang-bidang seni dan sebagainya. Itu yang penting nanti ketika anak sudah daftar, nanti kita baru tahu arah kita nanti untuk yang pengembangan anak itu nanti seperti apa. Yang jelas kita harus siap untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita anak. Ketika dia sudah berprestasi, maka perlu ditingkatkan lagi di jenjang berikutnya. Nah, itu nanti teknisnya saya serahkan kepada Pak Imam nih dan teman-teman untuk kurikulumnya nanti seperti apa itu. Tolong nanti bisa diatur oleh Pak Imam. Kemudian mengenai jadwal kegiatannya nanti seperti apa, monggo nanti Pak Imam bisa sama teman-teman bisa merumuskan hal tersebut gitu, Pak. Kemudian ini Pak, kemarin sempat ada yang nanya juga di Japri ya. Jadi misalnya nanti sudah ada kelas prestasi, kan ada yang akademik sama non akademik. Untuk yang akademik nanti perbedaannya dengan kelas sains dan riset yang sudah ada itu seperti apa? Kemarin ada yang sebenarnya gitu. Sebenarnya untuk yang di kelas sains dan riset itu kan tidak dibatasi dari anak-anak yang prestasi. Anak yang tidak berprestasi pun sebenarnya juga bisa masuk di kelas program sains dan riset. Kenapa? Karena di sebelum masuk di dalam kelas itu kan ada semacam free test ya, free test untuk mengukur kemampuan anak, apakah anak-anak atau calon siswa itu bisa masuk ke kelas sains dan riset atau tidak. Jadi itu peminatannya. Sedangkan yang kelas prestasi itu memang mensyaratkan bahwa anak-anak itu harus berprestasi, apapun prestasinya yang dibuktikan tadi sampaikan Pak Kepala dengan adanya piagam kejuaraan atau surat keterangan dari kepala sekolah sebelumnya bahwa anak tersebut telah berprestasi di bidang apa ini ya. Tuh. Jadi memang untuk yang prestasi nanti tidak ada seleksi, tapi menggunakan piagam sama trofi yang sudah dipunya sebelumnya. Ya. Terus misalnya nanti tadi kan Pak Asif sudah sempat menyinggung masalah kurikulum, kemudian daftar kegiatan, kemudian mungkin maka pelajarannya, kira-kira nanti akankah seperti program yang lain Pak, yang katakanlah proporsi antara pengembangan kemudian dengan mapel yang harus wajib itu nanti apakah ada perbedaan? Tidak, mungkin tidak ada perbedaan dalam rencana kita itu asal mula atau awal mula munculnya ide ini kan berangkat dari adanya kesenjangan ya, kesenjangan antara guru-guru pembina ekstra kurikulum dengan peminatan anak terhadap ekstra kurikulum. Ini apa? Kemudian yang kedua kesenjangan ketika kita mencari calon-calon siswa atau siswa seperti itu yang akan diikutkan dalam sebuah kompetisi. Kompetisi di sekolah itu kan banyak. Kompetisi yang lain mencakup kompetisi akademik maupun kompetisi non akademik. Nah, ketika kompetisi itu hadir, kadang kita itu kesulitan untuk siapa atau anak mana yang berbakat untuk kita libatkan atau kita ikutkan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi. Tuh, ini dua kesenjangan inilah yang kemudian kita mencoba untuk merumuskan sebuah kelas prestasi. Kok bisa? Nah, misalnya dari pembimbing ekstra gitu ya. Saat ini atau tahun-tahun ini kan mengalami kesulitan untuk mencari bibit-bibit dari anak-anak. Nah, nanti ketika anak-anak yang mempunyai prestasi itu
terwadahi dalam satu kelas atau mungkin 2 kelas misalnya, tergantung anak-anak yang masuk, maka nanti suri pembina atau pembimbing prestasi itu akan mudah untuk mencari anak-anak yang mempunyai potensi-potensi dengan potensi. Jadi memang orientasi kita dibukanya kelas prestasi itu adalah untuk mewadahi, membimbing dan mengantarkan anak untuk melanjutkan prestasi yang telah didapatkannya pada jenjang sebelumnya. Gitu. Kan makin majunya teknologi Pak, kadang lomba kan makin beragam. Jadi banyak pula lomba yang dulu mungkin waktu saya kecil nggak pernah dilombakan, sekarang jadi dilombakan. Jadi misalnya seperti e-sport atau lomba game itu kan sekarang marak. Kemarin yang Indonesia kan menang lawan Jepang kalau nggak salah ya, di e-sport PlayStation itu. Nah misalnya nanti ada anak yang memang bakatnya di game, jadi di lomba yang katakanlah belum ada sebelumnya. Entah itu lomba game atau lomba e-sport gitu. Nah dia pakai sertifikatnya untuk mendaftar di Madrasah Sanawi Abadiyah. Apakah bisa diterima di kelas prestasi tersebut? Bisa. Jadi memang lombanya tidak terbatas untuk seperti silat atau olahraga berarti ya. Sekarang berarti dibikin yang skupnya lebih luas. Ya itu saya ya setuju, karena ketika itu kita dapat bibit lebih awal. Setelah itu nanti kita bisa pembimbingan sejak awal. Jadi ini termasuk diantaranya pengembangan digital ya. Apapun nanti yang pernah dilombakan itu, baik itu lomba yang dari secara struktural, artinya yang diselenggarakan oleh Diknas atau diselenggarakan oleh Kemenak yang madrasah, atau di luar itu yang di situ nanti memang anak berprestasi dalam bidang tersebut, ya kita harus siap untuk menyediakan atau menyiapkan guru sebagai pembimbingnya. Apapun itu nanti yang akan kita lakukan nanti harusnya semacam itu. Jadi nanti bebas untuk anak-anak yang memiliki potensi apapun nanti bisa masuk ke kelas prestasi itu. Kalau ragu, misalkan ada anak yang ini kok lomba matematikanya udah pernah dan bagus, selain itu nanti juga anak punya piagam yang lain, misalkan di situ piagam seni misalkan, saya masuk mana ya kan gitu. Jadi sehingga nanti anak itu mau menentukan itu masuk kemana. Kalau masuknya ke kelas prestasi maka langsung bisa diterima di kelas prestasi tentu saja. Tapi kalau ingin masuk ke kelas sains itu melalui seleksi, bisa masuk ke kelas sains itu karena di situ ada regulasinya. Itu Pak Imam ya. Termasuk juga kelas tahfidz. Kelas tahfidzil Quran itu nanti ada seleksinya, ada tesnya. Kalau di situ saya kok punya piagam tahfidz, bukan berarti ketika itu punya piagam tahfidz kemudian masuk sini kemudian diterima sebagai peserta didik di kelas tahfidz, ya belum tentu, karena palang pintunya melalui tes. Kalau program yang kelas yang program yang lain itu. Nah ini yang untuk kelas program prestasi itu lebih luas ya, hampir mirip sama ketika itu dengan kelas reguler ya Pak Imam ya, yang di situ kita tidak melalui tahapan-tahapan tes seleksi, hanya saja ketika nanti 11 kelas udah kali 32 ya, dengan jumlah itu ketika nanti sudah memenuhi standar itu ya kita tutup pendaftaran kita. Maka tadi benar yang dikatakan Pak Pais, bahwa segera saja daftar itu. Karena ini juga anak-anak sudah banyak, ada beberapa pendaftar yang sudah diantar orang tuanya, sudah ambil seragam dan sebagainya. Ini keinginan kita itu kalau anak daftar lebih awal, ketika itu nanti kita sudah tahu jumlah anak, kemudian sudah siap dengan segala macam itu, nanti akan lebih awal kita untuk melaksanakan program-program di madrasah ini. Gitu Pak. Satu lagi mungkin lainnya, satu lagi barangkali mungkin ada semacam pertanyaan dari Bapak Ibu wali siswa.
misalnya yang kelas 7 saat ini atau nanti kelas 8 atau kelas 9, loh Pak, kira-kira anak saya itu waktu SD atau MI itu pernah berprestasi, tapi kenapa ketika di MTSAB dia kok ya tidak diantarkan prestasinya ketika ada lomba-lomba. Nah itu juga menjadi persoalan kan, ketika anak-anak yang berprestasi itu berada di kelas reguler gitu ya, itu biasanya itu tenggelam, tidak muncul, sehingga bapak ibu pembina ekstra atau pembina akademi yang lain ketika mencari anak-anak itu kesulitan. Makanya dari kesulitan itulah kita kepingin bapak ibu pembimbing prestasi nanti bisa dengan mudah mencari anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang potensial yang akan diikutkan dalam lomba, ajang lomba yang akan dihadapinya nanti. Untuk tahun pertama pembukaan kelas prestasi, kira-kira ada target berapa siswa Pak? Atau memang sementara baru 1 kelas dulu untuk yang prestasi? Ya sementara 1, tapi kalau nanti pendaftarnya ada 2 kelas, ya 2 kelas juga nggak apa-apa. Ya. Yang jadi penting itu kan 11 kelas itu. Karena sudah ada wacana kemarin itu gini Pak Is. Ini kok tahun yang kemarin itu siswanya kok sampai lebih dari 11 kelas. Kemudian setelah itu 1 kelasnya lebih dari 32. Ini kan kita dapatkan warning dari kebijakan ya dari yang memegang kebijakan tersebut di Kemenang aturan itu. Maka kita akan mencoba untuk mematuhi hal itulah. Ketika itu kemarin solusinya begini, kalau siswanya lebih dari 11 kali 32, ya nanti membuat sekolahan lagi. Artinya membuka sekolah baru lagi di Ahmadiyah ini. Misalkan seperti sekolah-sekolah yang lain itu kan ada misalkan sekolah madrasah apa itu yang dekat dengan kita, misalkan Kabupaten Pati itu Rodotul Ulum misalkan ya, ini saya sebut namanya. Itu siswanya kan banyak. Ini sudah berupaya untuk membuat Rodotul Ulum 2 gitu. Jadi nanti yang Ahmadiyah seperti apa? Nah kita batasi 11 kelas dulu lah. Kita konsentrasi kepada program-program sudah ada. Kemudian kita lebih mematangkan apa itu 11 kelas seperti halnya itu, karena nanti ada kesulitan-kesulitan di bagian administrasi di EMIS. Ya, di data EMIS itu nanti kan sudah kekunci dari situ, barangkali semacam itu. Nah mudah-mudahan lah nanti kita bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dari sebuah aturan itu. Kita mencoba untuk menaati itu, ngaten Pak Is ya. Ini tadi karena sudah disinggung sama Pak Sep dan juga Pak Imam untuk pendaftaran Pak. Soalnya kemarin sudah ada yang ngechat juga. Jadi kapan Pak pendaftarannya mulai di MTS Ahmadiyah? Mungkin bisa dijelaskan terkait PPDB secara rinci. Kapan pendaftarannya? Mungkin dapat menghubungi siapa? Pendaftarannya kita buka mulai Februari Bapak Ibu, ya Februari. Nah terus sampainya kapan? Ya sampai terpenuhinya kota, terpenuhinya kota, ataulah seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya atau mungkin saudara, ponakan, jadi langsung saja nanti ke sini ya Pak ya, ke MTS Ahmadiyah, nanti langsung menuju ke ruangan yang digunakan untuk. Kalau misalnya yang daftar dari luar Jawa, misalnya nggak bisa langsung ke sini, kira-kira ada solusi dari MTS Ahmadiyah? Oh ya, solusi tempat tinggal mukimnya ya. Mukimnya itu ada banyak, itu misalnya seperti pondok pesantren. Ya, MTS Ahmadiyah memang disokong oleh adanya banyak pondok pesantren di sekitarnya. Ada sekitar 7 atau 7 sampai 8 ya. 7 sampai 8 pondok pesantren. Jadi anak-anak yang di luar Pulau Jawa atau anak-anak yang tempat tinggalnya radiusnya jauh itu bisa mukim atau mondok di pondok pesantren di sekitar MTS Ahmadiyah. Yang ditanyakan Pak Is tadi artinya proses pendaftarannya ya. Sama yang misalnya jauh, pendaftarannya seperti apa, terus nanti
di sini mukimnya di mana itu juga nanti bisa dijelaskan. Tadi kan kalau mukim sudah Pak Imam, kalau pendaftaran Pak yang jauh misalnya dari luar Jawa. Pendaftaran kita ini kan sudah punya soft file untuk itu ya, brosur atau apalah itu yang kemarin juga kita mencoba untuk menyampaikan informasi melalui madrasah atau sekolah yang ada di sekitar kita. Ketika itu informasi sudah nyampe atau barangkali juga sudah masuk ke media milik Entes Ahmadiyah, Facebook atau Instagram atau yang lainnya, di situ kan ada kontak person itu. Ketika nanti dari luar Jawa ya nanti bisa ngontak lah sama yang sudah tertera di situ. Seperti apa itu nanti pendaftarannya. Cara online itu bisa kan, asal bisa memenuhi apa yang diminta daripada syarat-syarat yang tercantum di situ. Jadi sangat mudah sekali pada dasarnya. Ketika ragu nanti bisa minta tolong sama saudara atau kakak atau apa yang bisa untuk mengakses itu. Tapi kalau dekat kemudian ingin sambil survei ya Pak Is ya, surveinya Ahmadiyah itu nanti di pondok yang mana kan anak milih kan itu sambil survei semacam itu, kemudian mampir sekalian itu nanti daftar nanti di online kan oleh petugas yang ada di sini, oleh panitia. Itu pelayanan yang kami lakukan itu Pak Is ya. Kalau jam operasionalnya Pak dari jam berapa sampai jam berapa mungkin untuk pendaftaran? Jam 8 sampai jam 1 lah ya, jam 8 sampai jam 1. Jam 8. Ada hari kerja ya. Hari libur tetap libur. Tetap libur yaitu hari apa itu liburnya itu? Hari liburnya Ahad untuk pendaftarannya. Ya liburnya itu Ahad. Jadi kalau Ahad nggak usah ke sini. Pengen tahu sampai detik ini sudah berapa Pak? Ya sudah masuk. Ada sekitar 50-an lah, 50-an. Jadi nanti tetap ada daftar ulang. Untuk yang misalnya ada. Dan masalahnya kan daftar itu kan persyaratannya belum lengkap. Daftar ulang nanti diantara untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang tadi. Misalnya seperti ijazah kan belum tuh dan lain sebagainya ini. Nah kemudian untuk ini PPDB lagi nih Pak, soalnya kan menarik. Dia kan dianggap sebagai sekolah yang ini unggulan, soalnya kan tiap tahun pasti banyak peminat sampai 11. Nah itu sebenarnya ketika PPDB seperti ini taktik atau strateginya itu seperti apa Pak? Untuk sekolah yang dekat sini SD dia untuk katakanlah merangkul siswa-siswa agar sekolah di sini, mungkin bisa dijelaskan taktiknya atau caranya. Tapi kan tidak ada cara khusus ini. Yang mana bagaimana kita menjadikan sekolah ini sebagai semacam magnet ya. Magnet. Bagaimana kita sebagai sekolah itu menjadi magnet. Jadi kita tidak perlu semacam dalam tanda petik mencari siswa itu ya, tapi bagaimana siswa itu mencari kita itu. Tapi apakah untuk tahun ini masih ada sosialisasi atau apa? Kalau sosialisasi tetap ada, tapi polanya yang berbeda. Polanya kita rubah. Untuk tahun ini sosialisasinya dalam bentuk media saja, ya. Bentuk media. Ini tidak harus tatap muka, tapi berupa media. Maka bagi Bapak Ibu calon wali yang masih merasa kebingungan untuk mencari sebuah sekolah, bisa mungkin mengakses web atau IG atau TikTok atau apalah ini ya, aplikasi media sosial MTS Ahmadiyah. Insya Allah ada di situ. Jadi kan pada Bapak Ibu intinya kalau misalnya pengen nyekolahin putra putrinya, buah hatinya di MTS Ahmadiyah ada 5 program ya berarti pas sekarang. Yang pertama ada tahfidz untuk yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kemudian kedua ada sains dan riset yang sudah malam buana ya Pak ya, prestasinya udah nggak bisa dilakukan lagi. Kemudian ada yang ketiga ya ini kelas kitab, program kitab. Kemudian yang terbaru tahun ini baru launching namanya kelas prestasi. Jadi buah hatinya yang punya prestasi baik akademik non akademik ataupun prestasi yang lain nanti boleh daftar sambil menyertakan sertifikat dan juga piagam. Kemudian yang kelima ada namanya kelas reguler. Di kelas reguler itu kelas yang seperti apa? Jadi tidak menonjolkan yang
prestasi, maksudnya semuanya dirangkul dengan kurikulum Merdeka. Betul ya Pak ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Imam, Pak Asep? Ya, saya nambah sedikit gini. Anak sekarang ini kalau dibiarkan kan loss. Ketika anak dibiarkan di rumah, kemudian setelah itu dipegangi HP, handphone itu, kemudian sepeda motor juga dibebaskan, maka anak itu nanti akan memenuhi dunianya sendiri dengan caranya sendiri. Maka jika yang ketika itu punya anak yang nanti bapak ibu tentu saja memiliki keinginan supaya menjadi anak yang solih-solihah lah. Nanti sambil mondok sekolah di MTS Ahmadiyah. Dan kalau mampu melakukan hal itu sudah 50% menurut saya keberhasilan orang tua untuk menciptakan itu ya anak yang solih dan solihah, karena nanti tentu saja akan didukung dengan situasi dan kondisi pagi di sekolah, kemudian siangnya kembali ke pondok pesantren sudah dalam rangkulan Pak Yai Ustadz, yang di situ nanti anak dibimbing ibadahnya, dibimbing bagaimana cara berakhlak yang baik, berkomunikasi yang baik di lingkungan pondok pesantren mereka masing-masing. Itu Pak Faiz. Intinya Bapak Ibu kalau di Ahmadiyah semuanya satu paket gitu. Jadi ilmunya didapat, takwanya melekat, nanti menjadi manusia yang bermartabat. Kalau pengen takdir ada, pengen kitab ada, sains kita ada, prestasi sekarang kita menyediakan, dan yang reguler kalau misalnya pengen fokus ke dunia olahraga, dunia yang lain selain akademik, juga kita semuanya menyediakan untuk Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi paket lengkap. Dan sekali lagi cuma 11 kelas, jadi buatan lulusan nunggu 16. Ayo ada tambahan? Tidak cukup ya. Cukup. Ya itulah semuanya tadi Bapak Ibu dan juga penonton yang sudah menyaksikan perbincangan siang hari ini bersama Pak Imam selaku Pakar Kurikulum dan juga Pak Saiful Islam selaku Kepala Madrasah di MTS Ahmadiyah. Terima kasih, semoga perbincangan pada pagi hari ini atau siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, penonton semua, semoga dapat memberikan manfaat informasi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.